adik-adik yang belum mengaktifkan kameranya? Saya harap adik-adik dapat mengaktifkan kameranya. Pagi Lausa. Selamat siang. Ini ada atas Lausa. nama. Hai Grace. Grace kelas Iya. berapa, Grace? 1, Bu. Kelas 1? Lausa. Kelas 1 ya? Iya. Oke. Thank you, Grace. Ya adik-adik, sekarang sudah pukul 11.30. Ya, mari adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Untuk itu, saya mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri sama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Klausa Anggrek di-unmute dulu. Maaf, Klausa Anggrek bisa di-unmute dulu. Bisa minta tolong di enable Lausa karena kayaknya udah di enable. Lausa Anggrek bisa unmute Lausa Anggrek? Ya adik-adik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih juga buat hari ini di mana kami boleh datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan kiranya mau memberkati ibadah kami,
dari awal, pertengahan, hingga ibadah kami boleh berakhir dengan Tuhan Yesus yang menolong ibadah kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu tidak? Kalau iblis itu mempunyai cara untuk menggoda anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana ya cara kita untuk melawan iblis? Yaitu dengan cara menjadi laskar Kristus yang sejati. Nah, untuk itu, saya kembali mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri kembali. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Laskar Kristus dan diikuti dengan lagu Pahlawan Kecil. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah dapat memberikan persembahan dengan cara yaitu meminta bantuan kepada papa dan mama untuk men-scan barcode yang ada di layar adik masing-masing. Ayo. Atau adik-adik dapat mentransfer lewat rekening gereja. Adik-adik juga dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dengan rapi, kemudian persembahan dapat dititipkan ke papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Adik-adik, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Ku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau
tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di mana pada hari ini Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan yang memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita menyanyikan Yesus Juru Selamatku. Maaf Lause Anggrek, saya sharing dulu itunya ya, barcode-nya ya. Takutnya ada adik-adik yang nggak tahu persembahannya dikirimkan kemana. Oke, baik. Ya. Iya. Ya. Ke sini ya. Ya, Bisa adik-adik, scan barcode, minta tolong Mama untuk scan barcode. Atau disimpan ke dalam amplop, nanti tinggal dibawa ke sekolah minggu ya, Se ya. Betul Lause Anggrek? Iya benar, Lause. Iya. Lause kasih waktu dulu ya, Se ya. Mungkin ada beberapa teman kita yang akan dibantu mamanya untuk scan barcode ya, untuk memberikan persembahan ya. Atau transfer ke nomor ini ya, Se ya. Iya benar, Se. Oke. Ya, silakan Lause Anggrek. Iya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Yesus Juru Selamatku. Tuhan Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit, Dia redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa, Dia tebusku dan juga selamatkanku. Yesus Juru Selamatku, ku kenal Dia lewat firman Tuhan,
Ku percaya Tuhan berkuasa, Dia tebusku dan juga selamatkanku. Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit. Dia redapkan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan. Ku percaya Tuhan berkuasa, Dia tebusku dan juga selamatkanku. Yesus juru selamatku. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan. Ku percaya Tuhan berkuasa, Dia tebusku dan juga selamatkanku. Yesus juru selamatku. Oke adik-adik, kita waktunya sekarang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Mari semuanya sebelum mulai, langsung aja kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau lahir, mati, dan bangkit menjadi juru selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami juga boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, tibalah saatnya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kepada kami konsentrasi dan hati yang sungguh boleh menerima firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari persembahan minyak narwastu. Tapi sebelum mendengarkan cerita, saya ingatkan dulu ya, supaya kalian mempersiapkan dulu Alkitabnya. Sudah ada di samping kalian dan siap untuk dibuka ketika Lause minta untuk dibuka. Ya, dan kemudian Lause juga minta supaya kalian bisa meng-on-kan kameranya. Karena nanti di tengah-tengah cerita akan ada Lause lain yang men-screenshot ya. Jadi yang mau foto kehadiran kalian. Dan Lause harap waktu di foto itu kelihatan bahwa kalian sungguh sedang mendengarkan cerita ya. Kalian serius, jadi tolong siapkan tempatnya yang baik, tidak di dalam kamar atau apalagi di atas tempat tidur ya. Kalau bisa di ruang tamu, di meja belajar gitu ya. Dan kalian siapkan Alkitabnya sudah ada di samping kalian. Yuk kita akan mulai cerita firman Tuhan pada hari ini. Ya. Lause sebelumnya mau tanya nih, siapa di sini yang tahu apa artinya minyak narwastu? Yang tahu ya, boleh tulis di chatting, di kolom chatting. Coba Lause lihat ya, ada nggak ya anak yang tahu dan bisa chatting ya? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang memberikan persembahan minyak narwastu? Sudah ada yang chat belum ya? Wah, ada yang udah jawab ini, katanya minyak wangi. Betul ya, minyak narwastu itu adalah minyak wangi nih, hebat ini ya, Gladys sama Gerald ya, udah tahu. Agnes juga tahu ya, Asima juga tahu, jadi pada banyak yang tahu ya, minyak narwastu adalah minyak wangi. Nah, ini Grace juga ya, udah jawab. Oke, sekarang langsung tanya pertanyaan kedua. Siapa yang memberikan persembahan minyak narwastu? Nah, pertanyaannya sekarang udah berubah ya, bukan apa itu minyak narwastu lagi. Sekarang pertanyaannya siapa? Waduh, ini
Joy, waduh Matthew ya sudah tahu itu ya. Duh, itu minyak wangi sangat mahal, katanya Maria ini udah sebut ya Asima itu di anak-anak ini pada pinter ya, semua banyak yang tahu yang mempersembahkan adalah Maria. Nah, ada hal lain yang mungkin kalian belum tahu, hari ini kita sama-sama belajar ya. Oke, slide berikutnya, minta tolong Lausya. Nah, nanti kalian boleh catat ya di buku SKM kalian, bahan Alkitabnya, kemudian tujuan, dan juga ayat hafalannya. Ya, nah nanti kalian bisa minta kalau lambat ini sekarang boleh difoto dulu ya, nanti pelan-pelan di rumah dicatat. Ya, hari ini kita akan baca Alkitabnya dari Yohanes 12. Tapi belum dibuka dulu, belum. Ya, sebelum membaca, Tosha akan menceritakan seorang anak laki-laki. Anak ini berumur 6 tahun, kira-kira umurnya seperti anak-anak kelas 1 sekarang ya. Jadi dia adalah seorang anak Belanda. Nah, ini dia fotonya ya. Ini bacanya namanya adalah Tijn Tolsteren. Ya, Tijn Tolsteren. Seorang anak ini menjadi sangat terkenal waktu itu ya, tahun 2016 di negara Belanda. Kenapa? Karena waktu dia berumur 6 tahun, satu hari dia merasa nggak enak badannya mual ya. Kalian pernah juga sakit ya, nggak enak ya, udah merasa mual, kemudian pusing ya, dan kemudian demam sampai suhu badannya mencapai 41 derajat. Waduh, panas banget ya. Kemudian orang tuanya membawa dia pergi ke rumah sakit dan diperiksa ke dokter. Nah, sesudah melakukan beberapa pemeriksaan, diketahui bahwa Tijn ini dia menderita sakit kanker otak. Wah, kalian pasti tahu ya, kanker otak adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kemudian orang tuanya menjadi sangat sedih dan dokter mengatakan bahwa proses kemoterapi akan bisa membuat umurnya diperpanjang sampai 1 atau 2 tahun lagi. Tapi begitu juga dia sudah merasa sangat sedih ya. Anak ini, Tijn ini dia nggak tahu apa maksudnya dokter itu ya. Dia belum ngerti kanker otak itu seperti apa. Tetapi ketika dia melakukan pengobatan yang pertama, yaitu kemoterapi, dia tahu bahwa itu sangat pengobatan yang sangat sakit ya. Nah, kemudian dia ngobrol sama dokternya. Dia tanya ya, dokter, apakah ada banyak anak kecil juga yang sakit kanker otak seperti saya? Kemudian dokternya berkata, betul, ada banyak sekali anak yang di dunia ini juga yang menderita penyakit seperti kamu ya, tetapi mereka tidak seberuntung kamu. Kenapa dokter? Karena mereka tidak memiliki orang tua yang kaya, yang punya banyak uang untuk melakukan pengobatan kemoterapi. Wah, Tijn ini merasa sangat sedih ya. Dia bilang kepada papahnya, bagaimana ya Pak caranya supaya kita bisa membantu anak-anak lain yang kena kanker otak itu supaya mereka juga bisa diobati di rumah sakit. Nah, kemudian papahnya hanya menyimpan hal itu di dalam hati. Papahnya terharu, tapi juga papahnya tidak bisa jawab apapun. Nah, kemudian keesokan harinya, Tijn minta izin kepada mamahnya untuk membawa kuteks. Tahu kuteks? Itu tuh yang dipakai sama Tijn itu di jarinya, yang warnanya pink itu ya. Jadi cat kuku artinya kitek itu ya. Dia bilang ke mamahnya, boleh nggak ini saya bawa ke sekolah. Kemudian setelah mendapat izin dari mamahnya, akhirnya dibawa tuh kita cat kuku itu sama Tijn ke sekolah ya. Kemudian waktu istirahat dia panggil tuh teman-temannya. Slide selanjutnya loh. Dia panggil teman-temannya, dia tanya ya, siapa kalian yang mau kukunya saya cat ya. Nah, kalian nanti kalau udah saya cat semua 10 jarinya, kalian bisa sumbangkan uang, masukin uang 1 euro ya. 1 euro adalah mata uang Belanda pada saat itu yang seharga 15.000 ya. Jadi anak-anak itu semua mau kukunya untuk dicat ya. Jadi kemudian
Tain pada waktu istirahat mengecat buku temannya, arsitek dari mamahnya, ya. Nah, sampai seluruh sekolah itu tahu, bahkan ada anak-anak kelas yang lain yang bukan di satu kelas dengan Tain ini, mereka juga datang mencari dan tanya apakah buku saya bisa dicat juga. Nah, kemudian sepanjang hari itu, selama berhari-hari, Tain menjadi sangat sibuk ya karena mengecat buku teman-teman sekolahnya. Sampai kegiatan Tain itu diketahui bukan hanya oleh satu sekolah ya dan guru-guru lainnya, tetapi juga dari orang-orang lain. Pengumpulan dana ini, yaitu mengumpulkan uang yang dilakukan oleh Tain ini, adalah dilakukan secara banyak, besar-besaran, banyak orang yang tahu. Bahkan ada artis ya, bintang film itu. Nah, ya mereka juga datang karena di sekolah cuman sebentar waktunya dan tidak boleh banyak orang datang begitu. Akhirnya orang tua Tain membuka rumah kaca di depan rumahnya sehingga orang-orang yang mau bukunya dicat dia bisa datang ke rumahnya dan menyodorkan itu ya, ada bolongan itu kaca ya di pintunya atau di jendelanya. Nah, singkat kata, uang yang berhasil dikumpulkan itu semakin lama semakin banyak. Nah, sampai kira-kira sudah 1 tahun, uang yang mereka berhasil kumpulkan itu sekitar 40, sebentar ya, Lause cari ini di mana tulisan kata-katanya ya. Sangat banyak sampai ada 400 sekian miliar ya. Waduh, sangat banyak sekali. Nah, kemudian uang itu disumbangkan ke Palang Merah Belanda dan diberikan peralatan untuk penyakit kanker otak dan juga untuk anak-anak yang tidak bisa melakukan pengobatan karena orang tuanya tidak punya biaya. Ya, nah lihat bayangkan adik-adik ya, seorang anak yang masih kecil begini dan dalam keadaan sakit ya, dia bisa memikirkan anak-anak lain yang tidak bisa memiliki kesempatan untuk melakukan pengobatan seperti dia. Slide selanjutnya, Laushe. Nah, adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus juga ada seorang perempuan yang ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, siapa ya kira-kira perempuan itu? Nah, mari sekarang kita buka Alkitabnya. Ya, dari Yohanes 12. Dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 2 dulu ya. Kita sedikit-sedikit bacanya. Yuk, tadi kan Alkitabnya sudah disiapkan di sebelah ya. Nah, kita sama-sama akan membacanya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 2. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, adik-adik, sekarang Lause tanya ya, kalian sudah pernah dengar belum cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati? Waktu itu dia mati, kemudian Yesus datang dan membangkitkan. Oh, kalau misalnya mau jawab ya, nggak usah dinyalakan mic-nya, tapi ketik aja ya. Oh, sudah pernah dengar ya siaran. Oke. Nah, jadi waktu itu Maria dan Marta sangat sedih karena saudaranya meninggal. Padahal mereka sungguh berharap Yesus bisa menyembuhkan ya. Waktu itu Yesusnya datangnya terlambat sehingga Lazarusnya sudah keburu meninggal. Ya, Maria dan Marta sangat sedih sekali. Kemudian Maria dan Marta berharap bahwa Tuhan Yesus mau menolong saudaranya itu ya. Yang dilakukan Tuhan Yesus ternyata sangat ajaib
dari Lazarus yang mati, Yesus akhirnya membangkitkan. Coba bayangkan perasaan Maria dan Marta waktu saudaranya yang mereka sangat sayang itu tadinya sudah mati kemudian hidup. Wah, mereka sangat senang sekali. Mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga mungkin pernah merasakan seperti itu ya. Ketika kita mendapatkan pertolongan ya, ataupun hadiah sesuatu dari teman kita atau orang lain, kita akan dengan senang hati mau membalas apa yang sudah mereka lakukan buat kita, ya kan? Nah, kita misalnya waktu itu kita nggak punya pensil atau ballpoint ya untuk menjawab ulangan, ya. Aduh, udah mepet ini waktunya, kita nggak mungkin lagi pergi ke rumah pulang untuk mengambil alat tulis kita ya. Ini kejadian waktu misalnya sebelum pandemi ya, jadi masih masuk di kelas. Kemudian kita lagi panik, lagi bingung bagaimana caranya untuk menulis soal ulangan, tiba-tiba ada teman kita yang kasih pinjam. Nih, kamu pakai punya saya aja, saya ada bawa lebih dari satu ya, jadi kamu boleh pakai. Wah, kalian merasa sangat senang sekali dan kalian ingin balas kebaikan dia. Bagaimana caranya saya bisa balas ya? Atau misalnya kita kehilangan uang, dompet kita hilang, handphone kita hilang, tiba-tiba ada yang menemukan dan kembaliin ke kita. Ini handphone kamu bukan ya? Wah, benar, ini handphone saya. Nah, kamu merasa sangat terbantu dan kamu ingin balas kebaikan. Demikian juga dengan Maria dan Marta. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, ini 6 hari sebelum Paskah ya. Nah, Paskah yang di sini adalah Paskah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya, bukan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesusnya belum mati, jadi belum dibangkitkan ya. Nah, waktu itu Yesus datang pergi ke Betania. Dan ada kesempatan Maria dan Marta untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus dan melayani. Ya, lihat di situ mereka sedang duduk makan dan ngobrol-ngobrol ya. Oke, kita akan melanjutkan ayat yang ketiga. Slide selanjutnya Yohanes 12 ayat yang ketiga. Yuk kita baca bersama. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, nah ini Maria adalah saudara Marta dan Lazarus. Maria sudah menyiapkan apa yang akan dia berikan untuk Tuhan Yesus karena dia sangat berterima kasih. Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Maka Maria yang dilakukan adalah mengambil minyak narwastu, minyak wangi. Di situ ditulis harganya sangat mahal. Nah, bukan diberikan begitu saja kepada Tuhan Yesus, tapi yang dilakukan adalah meminyaki kaki Yesus. Di dalam judulnya tadi adalah Yesus diurapi. Nah, arti diurapi adalah memberikan minyak kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesus diurapi di Betania, artinya Yesus diminyaki ya di Betania. Nah, kemudian bau minyak wangi itu tentu saja tercium oleh seluruh orang yang ada di dalam rumah itu. Ya, nah semua orang melihat siapa ini yang pakai minyak wangi, begitu kan? Ternyata nggak tanggung-tanggung yang dipakai, bukan cuma satu semprot, 1 tetes, 2 tetes, tapi itu banyak sekali. Setengah kati itu seperti setengah botol, setengah liter ya, setengah liter minyak begitu kan? Dan semuanya dia pakaiin di kaki Tuhan Yesus. Lihat ya adik-adik, kaki orang pada zaman tersebut ya tidak seperti kita yang selalu memakai sandal atau sepatu yang tertutup ya sehingga tidak kena debu. Lagian jalanannya itu juga di sini jalan, apalagi di rumah ya, wah udah bersih rumahnya begitu kan. Tetapi pada zaman dahulu mereka rumahnya itu padang pasir dan kakinya itu mereka menggunakan kasut
yang bolong-bolong ya, seperti sendal gunung begitu ya. Jadi pasti kotor dan berdebu. Nah, Maria datang menggunakan minyak wangi atau minyak narwastu dan meminyaki kaki Tuhan Yesus serta menyekanya ya, menyeka itu artinya mengelap ya, dibersihkan dengan rambutnya. Wah, apa yang dilakukan oleh Maria? Semua orang melihat dengan penuh tanda tanya. Mereka bingung, apa yang Maria sedang lakukan? Ya, ini adalah hal yang tidak biasa bagi orang pada masa itu ya. Nah, harga minyak yang sangat mahal itu kira-kira itu berapa ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa harga minyak wanginya? Nah, kalau kalian tidak tahu nggak apa-apa ya, kita akan baca kembali di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 4 sampai 6. Di situ nanti ditulis. Coba ya, semua konsentrasi. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Berapa miliar? Uang nggak sampai berapa miliar ya? Yuk kita baca ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, adik-adik, berapa tadi harganya minyak narwastu itu? Berapa harganya minyak narwastu sesuai dengan yang ada di ayat Alkitab? Coba lo lihat ya, ada enggak yang betul jawabannya? Kira-kira ada berapa? Ada 300 dinar ya. 300 dinar itu sekitar berapa ya harganya? 300 dinar itu artinya 300 hari kerja pada masa itu. Nah, kalau 1 hari kerja artinya kita dapat upah 100.000 misalnya ya, kira-kira 30 juta harga minyak wanginya ya, 30 juta. 30 juta untuk seharga minyak wangi bagaimana? Waduh, itu si Grace ya kasih tanda. Benar begitu? Wah, gitu ya. 30 juta satu kali langsung dikucurin semua dan habis ya, dipakai untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat ya di sini perbedaan antara Maria dengan Yudas ya. Wah, waktu Maria dia berpikir Tuhan Yesus mau datang, dia tidak segan-segan ya, dia tidak sayang-sayang sama minyak wangi yang harganya mahal itu. Tetapi di pikiran Yudas, kenapa pemborosan ya 30 juta hanya untuk sekali pakai? Kenapa? Harusnya kan itu bisa dijual, diberikan sembako, dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Wah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan apa yang diucapkan oleh Yudas? Yuk kita lihat kembali di ayat berikutnya, yaitu ayat 7 dan 8. Yuk, bareng sama Lausha ya, baca lagi. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa suatu hari nanti dia akan pergi meninggalkan mereka. Perginya bukan cuma sementara, tetapi pergi untuk mati. Ya, memang untuk cuma sementara karena nanti dia akan datang kembali, hidup kembali. Tapi pada saat itu murid-muridnya belum tahu ya. Dan mereka dikasih tahu bahwa Yesus akan mati. Dan mereka semua kaget ya pada cerita yang lain. Nah, kemudian Yesus berkata, Yesus bela Maria, nggak apa-apa Maria melakukan hal itu. Ya, jadi Maria tetap dengan senang hati melakukannya. Yesus tahu isi hati Maria. Nah, adik-adik, kita belajar apa dari cerita ini? Ya, kita belajar apa? Yang pertama kita belajar, waktu Maria sudah mendapatkan ya anugerah dari Tuhan
yaitu dia menyaksikan sendiri Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, dan Lazarus bisa menerima cinta kasih dari Tuhan, maka timbul ucapan syukur yang meluap di dalam hatinya. Ya, adik-adik, Lause minta kalau tidak ditanya sama Lause, tidak chatting-chatting ya, tidak digunakan chatnya, oke? Ya, jadi Maria menyaksikan dan menerima berkat dari Tuhan sehingga ada ucapan syukur yang meluap dari dalam hatinya. Ya, dan Maria menunggu kapan saatnya Tuhan Yesus datang ya, kapan ya saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu oleh Maria itu datang ya, dan Maria melihat kesempatan tersebut serta mengambil kesempatan tersebut untuk melayani Tuhan Yesus sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik kalian sudah menerima sebuah kebaikan, kalian menunggu kesempatan kapan ya saya bisa balas kebaikan teman saya itu kepada saya. Oh, saya tunggu-tunggu mungkin hari ulang tahun ya, waktu ulang tahun saya mau kasih hadiah buat dia ya. Atau misalnya waktu dia nanti akan membutuhkan bantuan saya mau bantu begitu ya. Kita sudah menunggu-nunggu. Dan akhirnya waktu kesempatan itu tiba, kita merasa sangat senang. Dan kita langsung buru-buru, cepat-cepat kita melayani Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Nanti di breakout room, kalian bicara ya, satu persatu, kasih tahu ke Lause-nya kalian bisa lakukan apa. Dan kemudian yang ketiga, Yesus melihat ketulusan hati Maria yang penuh dengan ucapan syukur, kasih, dan hormat kepada Tuhan. Sehingga Yesus tahu ya bahwa Maria itu melakukan memberikan minyak wangi itu dengan sukacita. Adik-adik nggak perlu kasih minyak wangi lagi ya, nggak usah kasih minyak wangi atau kiteks itu kepada teman-teman, bukan ya, itu hanya sebagai contoh. Tetapi apa yang kalian miliki sekarang ini? Apa kalian punya bakat atau talenta tertentu? Misalnya kalian bisa menyanyi, atau kalian bisa berdoa, atau kalian bisa olahraga, atau kalian bisa melakukan sesuatu, kalian bisa lakukan. Kemudian apalagi yang kalian miliki? Mungkin benda-benda, mungkin waktu, ya, mungkin doa. Nanti kalian bisa ceritakan kepada guru di kelas breakout room, ya. Nah, hari ini kita belajar pelajaran bagaimana Maria memberikan persembahan yang terbaik, yaitu minyak narwastu. Nah, kita juga sebentar lagi akan segera menghadapi memperingati ya hari Jumat Agung dan hari Paskah, kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Kalian tahu tidak, kapan kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ada yang tahu tanggal berapa? Nggak tahu, loh saya kasih tahu ya. Gampang ingatnya. Tanggal 4, bulan 4, jam 4. Ya, semua angkanya 4 ya. Jadi tanggal 4 April, jam 4 sore. Ya. Nah, dari sekarang kalian boleh kasih tahu sama teman-teman kalian ya. Nanti Lause share di grup itu posternya ya. Hari ini Lause akan tampilkan dulu video ya. Nah, silahkan disaksikan bersama.